Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali membahas seputar reksadana dan kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ada request untuk membandingkan dua jenis reksadana yang berbeda ya men, tapi keduanya sama-sama RDPT. Nah ini adalah pertanyaan yang masuk dari Kak Anissa Ilma, yaitu bandingkan sama Capital Fixed Income Fund di Ajaib Kak. Jadi pembahasan waktu itu adalah aku membahas seputar reksadana IHAD Syariah Fund dan ini ada request untuk membandingkan dengan Capital Fixed Income Fund. Tapi platform yang aku gunakan kali ini adalah Makmur. Sebenarnya platformnya sama aja, tapi di sini fokus kita adalah perbandingan antara kedua jenis reksadana tersebut ya teman. Tapi sebelum mulai masuk ke pembahasan, aku bakal review singkat dulu portofolioku saat ini. Itu udah di angka 427.268.862. Dimana di sini aku udah dapat keuntungan sekitar 2,1% di angka 8,8 juta sekian. Tapi aku juga mendapatkan bonus yang dikirimkan setiap hari Jumat sehingga portofolioku udah bertambah ya men. Portofolioku aslinya aku udah top up sekitar 405 juta, sekarang udah 427, berarti aku udah profit sejauh ini sebanyak 22 juta sekian dan ini akan selalu bertambah setiap harinya ya men. Oke, sekarang kita bakal langsung masuk ke pembahasan kita, yaitu IHAD Syariah Fund versus Capital Fixed Income Fund. Nah kalau di sini teman-teman menggunakan aplikasi seperti Makmur, itu kita juga bisa melakukan perbandingan ya men. Contohnya kalau misalnya kita pengen cek nih, katakan di sini kita buka reksadana IHAD Syariah Fund, kita buka di sini. Nah, kalau misal kamu scroll ke bagian bawah, di sini ada tombol bandingkan. Kamu bisa klik langsung tombol bandingkannya di sini. Kemudian kalau udah, kamu bisa pilih lagi reksadana kedua yang pengen kamu bandingkan. Reksadana yang pengen kita bandingkan adalah dengan Capital Fixed Income Fund. Jadi kita bisa langsung tandain di sini. Kalau udah, kita tinggal pencet bandingkan ya, men. Nah, kalau misal kamu lihat, nanti kita bakal langsung dibawa ke halaman ini, di mana di halaman ini itu udah dikasih data kedua reksadana tersebut ya, men. Ada kinerjanya, kemudian juga expense ratio, total dana kelolaan, minimal pembelian, dan informasi-informasi lainnya. Bahkan di sini juga udah diberikan grafik, dan grafiknya itu menggambarkan perbandingan antara performa dari kedua reksadana tersebut ya teman. Di sini kalau misal kamu pencet all-nya, kamu ganti menjadi max, di sini kamu bisa lihat bahkan grafik dari awal berdiri juga ada ya teman. Yaitu kalau misalnya IHAD Syariah Fund ini dari 2005, sedangkan Capital Fixed Income Fund itu sekitar tahun 2015. Berarti usianya beda 10 tahun ya teman. Nah, bagi teman-teman yang pengen menggunakan PC, itu sebenarnya juga bisa ya. Kamu bisa langsung ke websitenya Makmur di sini. Kemudian di sini kamu bisa langsung ke bagian yang ini ya teman. Di sini ada daftar produk, kemudian di sini kamu bisa langsung bandingkan. Dan kemudian kamu tinggal tandain aja semua reksadana yang pengen kamu bandingkan di sini. Kalau udah, kamu tinggal pencet bandingkan ya teman. Nah, di sini aku udah masukin Capital Fixed Income Fund sama IHAD Syariah Fund. Kalau misalnya kita scroll nih, tampilannya bakal seperti ini, tapi sebenarnya ini sama aja ya. Kamu boleh pakai yang HP ataupun boleh menggunakan yang satu ini. Oke, pertama-tama sebelum kita masuk ke performa dari kedua reksadana tersebut, sebelum kita mulai investasi suatu reksadana, kita harus tahu track record dari manajer investasinya atau manajer investasi yang mengelola reksadana tersebut. Pertama-tama kita bakal cek dulu dari IHAD Syariah Fund. Nah, untuk mempermudah kamu boleh menggunakan aplikasi iPod. Di situ kamu bisa lihat MI list ya, teman, atau list manajer investasi. Di sini kalau misalnya kita masukin Insight Investment Management, kita bisa lihat secara posisi itu dia ada termasuk dalam nomor 15 terbesar di Indonesia ya teman, dimana last aumnya itu sekitar 13,2 triliun. Di sini aku bisa adjust dikit, 13,2. Sedangkan kalau misalnya reksadana Capital Fixed Income Fund itu dari PT Capital Asset Management, dimana kalau misalnya kamu pengen cari itu nomornya itu ada sekitar 26 ya teman. Dan ini adalah diurutkan berdasarkan seberapa besar dana kelolaannya. Di sini dana kelolaannya total itu di angka 2,9 triliun. Dan kalau misalnya tadi adalah AUM dari MI-nya, sekarang AUM dari produknya. Produk reksadana IHAD Syariah Fund, seperti yang kamu bisa lihat di sini, total dana kelolaannya itu ada di angka sekitar 1,6 triliun ya, teman. Jadi di sini aku udah masukin 1,6. Kemudian yang Capital Fixed Income Fund itu di angka 591 miliar. Nah, berarti dari sini kamu bisa lihat ya, apa yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan, manajer investasi yang lebih besar adalah manajer investasi yang mengelola IHAD Syariah Fund. Karena Insight Investment Management itu secara posisi dia ada di nomor 15, yaitu top 15 terbesar di Indonesia. Sedangkan kalau Capital Fixed Income Fund itu PT Capital Asset Management itu nomor 26. Dana kelolaannya juga jauh lebih besar IHAD Syariah Fund. Biasanya aku lebih merekomendasikan kamu untuk menggunakan reksadana yang memiliki manajer investasi dengan dana kelolaan yang
yang lebih besar ya teman, karena itu artinya lebih banyak orang yang berinvestasi dan biasanya juga performanya bisa lebih oke ya teman. Tapi ini tergantung lagi, kembali lagi ke produk reksadananya. Kebetulan kedua produk reksadana ini adalah keduanya reksadana pendapatan tetap. Kalau misal kamu pengen lihat di sini, aku buka IHAD Syariah Fund, kamu bisa lihat scroll ke bagian bawah. Nih, kamu bisa lihat investasinya itu obligasi di angka 91,71%. Kemudian sisanya sedikit pasar uang, di mana investasi utamanya itu kebanyakan adalah obligasi korporat ya teman, yaitu Bank Jabar Syariah, Oki Pulp and Paper, Permodalan Nasional Madani, Pindo Daily Pulp and Paper, PT Indah Kiat Pulp and Paper. Sedangkan kalau Capital Fixed Income Fund itu juga sebenarnya tipenya sama, cuman dia taruhnya di perusahaan-perusahaan yang berbeda. Kalau kamu lihat di sini, posisi dia obligasi itu di angka 80%, pasar uang di angka 20%. Di mana top holdingnya itu adalah deposito Bank Aladin, deposito Bank Jetras, obligasi BKLT Global Mediacom, obligasi Bank Kapital, obligasi Bank Sumut. Jadi kalau misalnya ditanya secara resiko, menurut aku secara resiko keduanya itu sama ya men, sama-sama resikonya adalah moderat. Dan keduanya adalah RDPT yang kebanyakan obligasinya adalah obligasi korporat. Makanya pertumbuhannya seperti yang kamu lihat ini bisa stabil ya. Kalau misalnya kita lihat pertumbuhan 1 tahun atau katakan 3 tahun aja, di sini kamu bisa lihat pertumbuhannya itu seperti lurus. Walaupun kalau misalnya secara kestabilan mungkin IHAD Syariah Fund itu lebih stabil ya kan. Capital Fixed Income Fund itu ada masanya dulu di mana dia lebih ada volatilitasnya sedikit, tapi belakangan dia menjadi lebih stabil. Jadi kalau misalnya masalah kestabilan keduanya udah sama-sama oke ya kan. Nah, bicara soal kestabilan nih kamu bisa lihat drawdown-nya itu kalau misalnya IHAD Syariah Fund itu drawdown-nya itu jauh lebih kecil, di mana di sini aku perlu ganti, ini tahunnya adalah drawdown 1, 3 dan 5 tahun seperti yang aku ambil dari data di sini, yaitu kamu bisa lihat ya. Di mana IHAD Syariah Fund itu drawdown-nya itu jauh lebih kecil ketimbang Capital Fixed Income Fund. Kalau Capital Fixed Income Fund itu ada di angka 1,6, kemudian 3,6 dan 8,8. Sedangkan di sini angkanya 0, semua. 0,02, 0,24, 0,31. Artinya apa? Artinya secara drawdown IHAD Syariah Fund itu jauh lebih baik ya teman, di mana drawdown-nya itu lebih kecil. Nah, kemudian kita bakal bicara soal return-nya. Kamu bisa lihat sebenarnya secara return kedua reksadana ini memiliki kinerja yang menurut aku mirip banget ya teman. Ini kamu bisa lihat return tahunannya mereka, return 1 tahun terakhir itu IHAD Syariah Fund di angka 6,63, kemudian Capital Fixed Income Fund di angka 6,62. Artinya apa? Artinya performa 1 tahun terakhirnya itu mirip banget. Dan menurut aku ke depannya juga mungkin return-nya akan mirip-mirip seperti itu ya teman. Dimana kalau misal kamu lihat kan pertumbuhannya keduanya cukup stabil, karena ini adalah reksadana isinya obligasi korporat. Jadi kalau misalnya secara return menurut aku bisa dibilang ini seimbang banget ya teman. Tapi kalau misal kamu pengen lihat di CAGR yang lebih panjang, katakan CAGR 3 tahun, CAGR 5 tahun, ini IHAD Syariah Fund membukukannya 22 dan 40% ya teman. Sedangkan Capital Fixed Income Fund itu 15 sama 45%. Kamu juga bisa lihat di perbandingan di aplikasi Makmurnya, ini juga ada ya teman. Jadi kalau menurut aku secara performa, menurut aku sih bakal mirip-mirip ya teman. Kemudian kita bakal lihat dari expense ratio-nya. Di sini expense ratio dari IHAD Syariah Fund itu sedikit lebih tinggi di angka 0,98, sedangkan kalau Capital Fixed Income Fund itu di angka lebih kecil ya teman, 0,95. Artinya apa? Artinya Capital Fixed Income Fund secara manajemen itu mengelola dananya secara lebih efisien dan lebih efektif. Cuman menurut aku pribadi sebenarnya ini nggak gitu signifikan ya teman, karena cuman bedanya 0,03. Berikutnya perbandingannya lagi adalah minimum pembeliannya, yaitu 100.000 untuk IHAD Syariah Fund dan Capital Fixed Income Fund 10.000. Jadi di sini bagi teman-teman yang modalnya mungkin terbatas, kamu bisa mulai dari Capital Fixed Income Fund. Tapi aku cukup yakin teman-teman pasti punya uang yang diinvestasikan lebih besar dari angka 100.000. Jadi sebenarnya menurut aku kedua angka ini adalah angka yang bisa dicapai dan make sense ya teman. Berbeda dengan instrumen-instrumen seperti katakan dana mas stabil. Wah, kalau itu kalau nggak salah kamu top up aja perlu 10 juta ya teman. Kemudian di sini keduanya menggunakan bank penampungnya BCA. Kamu bisa cek di halaman mereka. Kamu lihat di bagian kanan di sini. Nih kamu bisa lihat bank penampungnya adalah BCA. Ini juga bank penampungnya adalah BCA. Jadi keduanya menggunakan BCA. Pastikan kalau misal kamu pengen melakukan penarikan, tariknya ke BCA juga supaya kamu nggak dikenakan biaya sama sekali ya, men. Berikutnya di sini juga keduanya nggak memiliki exit load, jadi bagi kamu yang pengen investasi jangka pendek, kamu juga sebenarnya bisa menggunakan instrumen seperti ini. Karena di sini pertumbuhannya stabil dan juga nggak ada exit load, jadi kalau kamu misalnya kamu invest sekarang, kamu tarik 1 bulan lagi, itu pun kamu udah mendapatkan return ya, men. Nah, kemudian ini salah satu poin yang lumayan penting juga bagi teman-teman yang punya prinsip syariah, mungkin akan lebih baik
kalau misalnya kamu memilih investasi di IHAT Syariah Fund karena sesuai namanya ini udah pasti instrumen yang bersifat syariah. Sedang Capital Fixed Income Fund itu belum ya teman. Kalau misalnya kamu pengen lebih detail, kamu bisa ke IHAT Syariah Fund, halamannya di sini. Kemudian kamu tinggal buka ke bagian bawah, kamu baca selengkapnya di sini. Di sini kamu bisa baca bahwa ini udah menggunakan prinsip syariah ya teman. Sedangkan kalau Capital Fixed Income Fund ini belum. Jadi bagi teman-teman yang punya prinsip investasi syariah, mungkin pilihan yang tepat adalah IHAT Syariah Fund. Jadi apa yang bisa kita simpulkan, sebenarnya IHAT Syariah Fund ini bisa dibilang keunggulannya lebih banyak ya teman. Returnnya sedikit lebih oke, terus juga manajer investasinya lebih besar dan mungkin relatif lebih terpercaya, dan juga udah bersifat syariah. Tapi Capital Fixed Income Fund ini juga nggak jauh di bawah, ini hanya kalah sedikit aja teman. Dan dia juga ada beberapa kelebihannya seperti mungkin minimum pembeliannya lebih kecil, expense rasionya lebih bagus, terus juga CAGR 5 tahunnya itu lebih tinggi ya teman. Walaupun menurut aku pribadi kedepannya sih returnnya menurut aku pasti bakal mirip-mirip aja, mungkin ada di angka sekitar 6% lebih. Dan aku juga udah cek keduanya ini nggak ada dalam promo ya teman. Jadi kalau teman-teman pengen memanfaatkan promo yang ada di Makmur, promo 2% seperti yang aku manfaatkan, karena sebenarnya promo itu membantu banget portofolioku bisa bertumbuh. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen manfaatin promo, ya kamu mungkin boleh memilih reksadana-reksadana lain yang ada di list ini ya teman, yang bisa memberikan kamu bonus promonya. Tapi kamu bisa sesuaiin lagi, keputusan ada sepenuhnya di tangan kamu. Dan pastikan sebelum kamu pengen investasi, lakukan riset terlebih dahulu, jangan langsung percaya apa yang aku ucapkan ya teman. Karena aku juga masih mungkin salah, jadi pastikan teman-teman do your own research. Nah mungkin sekian aja videoku pada kali ini, semoga video ini bisa menjawab pertanyaan dari Kak Anissa Ilma. Kemudian bagi teman-teman yang pengen mulai investasi, kamu boleh menggunakan kode referralku yaitu HABITS, supaya kamu bisa mendapatkan bonus. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!